kami sekarang sedang berada di salah satu tempat wisata di Tapanuli Utara, tepatnya di Parbubujulu. Sekarang kami akan meliput seputar tentang air soda. Jika kalian ingin tahu, ayo ikuti jejak kami. Hai, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarota Barat. Saya Pada Tapunan, saya Laurentius Lain. Saya Indah Puna, saya Rata Pura, saya GB Kestriang Toruk, saya Sabrina Sebagainya. Sekian dari perkenalan kelompok kami. Jadi telah kami dari SMA KBP Sawit Tarutung mau menanya seputar air soda. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami pertanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana awal mula air soda terbentuk? Kalau awalnya itu udah dari nenek moyang, udah berapa keturunan. Terakhir keturunan dari ini dari Marga Tubing. Terakhirnya dari bapakku. Itu generasi keberapa? Itu generasinya nggak tahu, tapi ini dari opung, tahu opung kan? Dari nenek moyang lah. Jadi ini dikelola terakhir orang bapak kami. Bapak kami udah meninggal, baru sampai ke anaknya. Itulah awal mulanya. Oh, dan tulanglah anaknya dari pemilik. Iya, dari pemilik. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya tulang, bagaimana awal terjadinya atau munculnya air soda ini? Dulunya ini sebagai tempat pemandian dari tempat ini Perbubu, ya, dari kampung ini dulunya ya. Jadi kalau airnya itu udah dari awal udah ada. Dari dunia pun terbentuk itu udah ada. Jadi kita nggak tahu kapan itu terjadi mulanya itu. Tapi semenjak orang tua kami itu kan bidan. Balik dari Jakarta dia merasakan itu ada kayak persis kayak air soda. Makanya dinamai dia air soda. Nama yang tepat. Iya. Nah, Jadi itu udah terbentuk untuk pemandian sekampung ini dulu. Jadi lama kelamaan didengar orang, jadi dibuat tempat pemandian umum. Iya. itu posisinya tempat pemandiannya itu di pemiliknya itu ya orang tuanya tulang. Iya. Nah, jadi kalau sampai sekarang itu pemiliknya masih tulang. Anaknya. Nah, kan ini kan bisa dibilang sampai sekarang kan tempat wisata kan tulang. Iya. Nah, pernahnya kayak contohnya Pemkab atau desa mau ngambil ahli Mau ngambil alih. iya daripada tempat wisata ini. Kalau ngambil alih nggak pernah. Cuman kita menginginkan itu ada kerjasama. Artinya maunya kerjasamanya dikasih hibah, maunya ya. Sampai itu aja. Sampai sekarang belum. Jadi kalau pemerintah kabupaten pun mendukung aja gitu. Mendukung, tapi belum dikasih apa-apa. Jadi Kalau kayak, untuk diambil alih belum, nggak ada. apresiasinya belum ada. Karena ini pribadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapakah uang masuk mungkin sehari-hari atau pendapatan? Tergantung. Kalau misalnya hari libur rame, ya tergantung juga melihat pengunjung. Kalau air soda ini bayar nanti? Kalau sekarang sudah masuk 5.000 per orang itu dari Pemda, karena kita bayar pajak. Oh, bayar pajak. Nah, uang yang masuk ke siapa itu? Uang yang diberikan sama pengunjung 5.000 per orang. Iya. Itu Sampai pengunjung. Maksudku yang uangnya itu di store ke siapa? Pajak Pemda lah. Berarti sebetulnya kalau dari pemilik dari orang tua sendiri nggak mau sebetulnya ini dibayar. Bukan, orang itu Pemda sudah membuat tarifnya 5.000. Jadi kita harus bayar itu 10%. Itu berupa pajak. Berarti Pemda. Pemda yang memastikan uang masuknya. Iya. Oh. Nah, selanjutnya itu pengelolaan air soda. Nah, apakah air soda ini dikelola kayak cuman dibiarkan airnya terbuang gitu atau perlu dibersihkan gitu? Dibersihkan lah. Makanya terjadi tarif 5.000. Dibersihkan lah, tiap hari dibersihkan. Nah, waktu pembersihannya itu kapan aja? Pagi
sama malam. Kalau untuk waktu bukanya sampai tutupnya jam berapa? Buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau kayak mama-mama yang ada datang jam 6 pagi juga kan? Itu bisa masuk dari samping kan. Orang itu kan terapi jam 5 pagi, ya, udah ada. Itu bebas. Tapi kan yang ditanya tadi masuknya buka warung kan. Buka warung jam 8. Tapi kalau mau bebas dari samping juga bisa masuk. Ini umum dia bisa masuk. Mulai dari pagi. Jam 5 pagi pun udah ada. Pertanyaan selanjutnya tentang air soda ini bisa diminum atau enggak? Bisa, itu obat. Nah, cara mengambil air sodanya? Makanya kalau pagi jam 5 itu datang aja ke sini. Jam 5. Karena airnya kan belum kotor ya, masih bersih. Bisa diminum. Langsung minum dari kolam? Iya. Jadi kalau jam-jam kayak gini enggak bisa? Itu sebagai tempat pemandian aja, berenang. Jadi kalau pagi maunya itu dipakai untuk obat. Oh, jadi kalau contohnya orang bawa botol ke sini kan? Iya. Dia dibalikkan terus langsung dari... Ada juga buinya, tapi sesaat. Kalau lama dia di botol itu hilang, sodanya berkurang. Oh, berarti enggak? Iya. Bisa jadi airnya udah tercampur sama yang kotor kan? Iya. Nah, manfaat dari minum air soda ini Banyak. Kalau manfaatnya kalau diminum buang air besar lancar. Itu paling utama. Ya, paling utama. Itu diminum kan? Yang ditanya diminum. Iya. Nah, kalau yang ditanya diminum itu manfaatnya untuk iya, pencernaan kita. Nah, Kak, Tapi kalau dari luar, kudis-kudis pun hilang. Itu kudis, mata traum bisa sembuh. kalau air soda ini kayak ada minuman-minuman soda itu apakah Ini lebih alami dari air soda yang di botol. Yang di botol itu masih kimia. Ini lebih alami, iya. jadi kenapa orang yang udah orang tulang itu enggak bikin contohnya penjualan brand air soda dari alami langsung di botol contohnya di kemasan Diproduksikan gitu. iya dijual. Sampai sekarang itu belum terpikirkan. Ya. Ini khusus untuk pemandian aja. Mungkin kalau ada yang kasih modal bisa untuk dibuat pabrik minuman. Dari air Bisa, soda ini iya. Kayak soda water iya ya, air bisa. soda Fanta Coca-Cola gitu. Iya. Jadi pertanyaan kami dari sini mungkin cukup segitu nanti lah. Oke. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Terus terima kasih atas waktunya itulah, maaf juga mengganggu. Jadi Pemandian air soda yang ada di Tarutung yaitu di daerah Parbubu yang ada salah satunya di Indonesia yang dikelola dan dikembangkan pada tahun 1976 oleh Minar Sihite, Opung Rio di Tobing Bor Sihite. Oke guys, jadi selain kita bisa melihat di sini ada kolam permandiannya, di sini juga ada tempat menjual aksesoris untuk permandian, contohnya seperti pakaian, dan juga ada di sini tempat untuk makan, menjual kacamata berenang, intinya untuk aksesoris permandian untuk kolam. Tahu nggak sih guys, kedalaman air soda ini mencapai 1-2 meter. Nah, jadi karena kedalaman air soda ini sangat dalam, anak-anak dianjurkan harus memakai pelampung, tidak dorong-dorongan dan tidak melompat-lompat. Jadi guys, di sini ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Dilarang mandi telanjang, bicara kotor, melompat, dan sampoan di dalam ruang bilas.